Pada kota Mesir di lembah Sungai Nil, selepas sahabat Amr bin As membebaskan Mesir dari cengkraman kekaisaran Persia dan Romawi, beliau menyempatkan diri untuk berkeliling Mesir, seraya mengenal lebih dekat apa dan bagaimana Mesir, negeri yang menyimpan ribuan catatan sejarah. Ditemani sejumlah sahabat lainnya, gubernur Mesir yang baru itu menyambangi tiap tempat dan singgah untuk beberapa saat. Di setiap tempat beliau singgah selalu ia temui sambutan hangat dari penduduk kota. Senyum sapa dan obrolan yang menyenangkan tak pernah lepas di sepanjang perjalanan itu. Namun saat derap langkah kuda yang ditungganginya itu mendekati Sungai Nil, ada sesuatu yang kurang sedap dipandang mata. Disaksikannya sungai itu mengering. Seketika rasa ingin tahunya terpancing. Sambil menyimpan pertanyaan di dalam benaknya, lantas ia putuskan untuk mengikuti alur kelok sungai, berharap akan dijumpainya mata air yang menjadi permulaan aliran sungai. Sepanjang perjalanan di bawah terik matahari yang memanggang kulit, rupanya tak ia temukan tanda-tanda keberadaan mata air. Namun rasa ingin tahunya yang begitu besar tak membuat langkahnya surut, tak juga memadamkan semangatnya. Pikirannya juga dihantui oleh nasib orang-orang Mesir yang dilanda kekeringan. Sebagai seorang gubernur, nasib orang-orang Mesir telah menjadi tanggung jawabnya. Tak tega rasanya jika sampai mereka hidup menderita sakit atau kelaparan. Dalam pikiran yang kalut itu, tampak di kejauhan ada kerumunan orang yang tengah berkumpul di bawah pohon besar di dekat Sungai Nil. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang perempuan muda. Parasnya cantik, tetapi kecantikan gadis itu seketika luntur oleh pancaran wajahnya yang menyiratkan ketakutan. Melihat pemandangan itu, Amr bin As melajukan kudanya lebih cepat menuju kerumunan itu. Begitu ia sampai, ia segera turun dari kudanya, menemui orang-orang yang tengah berkerumun itu. Mereka tak keberatan dengan kehadiran Amr bin As. Malah orang-orang Mesir itu menyambutnya dengan hangat. Apalagi begitu mereka tahu bahwa orang yang di hadapan mereka itu adalah seorang gubernur. Lantas tanpa rasa sungkan-sungkan mereka memintanya agar memimpin upacara adat yang sedang mereka lakukan. Sontak Amr bin As terkejut. Lalu dia bertanya, "Upacara apa yang sedang kalian lakukan?" "Ini sudah menjadi adat kami tiap tahun. Sepanjang bulan ini sungai kami kering, dan kami percaya Sungai Nil sangat menginginkan korban dari kami," jelas salah seorang dari mereka. Sejenak pandangan mata Amr bin As tertuju pada gadis yang tengah menahan isak tangisnya. "Apakah ia yang akan kalian korbankan?" tanya Amr bin As. "Dewa-dewa kami yang memintanya," jawab lelaki tua itu. Amr bin As sebentar diam. Ia berpikir bagaimana caranya menyelamatkan gadis itu, sekaligus berusaha keras menemukan cara untuk menghentikan upacara itu tanpa pertumbuhan darah dan tanpa ada perasaan yang terluka. "Baiklah," kata Amr bin As, "aku akan memimpin upacara ini." Orang-orang dalam kerumunan itu seketika merasa lega mendengar kesanggupan Amr bin As. "Dan karena aku yang memimpin upacara ini, maka aku minta satu syarat kepada kalian," lanjut Amr bin As. "Demi dewa-dewa, sebutkan saja Tuan syarat apa yang kau kehendaki," seru mereka. "Aku rasa hari ini bukanlah hari yang tepat untuk menggelar upacara ini. Maka aku minta lain hari saja, agar persiapan upacara ini jadi lebih baik dan sempurna," kata Amr bin As. "Dengan senang hati Tuan, kami akan menunggu waktu yang tepat, sebagaimana yang Tuan janjikan," jawab mereka. Legalah hati Amr bin As kala itu. Tawaran untuk menunda upacara itu diterima. Itu artinya ia punya cukup waktu untuk mengatur strategi. Segera setelah pertemuan itu, ia kembali ke kediamannya. Secepat mungkin ia menuliskan surat yang dikirimkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Dalam surat itu, ia sampaikan kejadian yang ia lihat. Peristiwa itu begitu menggelisahkan hatinya sebagai seorang gubernur. Dalam beberapa waktu kemudian, surat Amr bin As sampai ke tangan Umar bin Khattab. Membaca keluh kesah sahabatnya itu, Umar bin Khattab segera mengirimkan balasan bersama dengan seorang utusan. Beliau tak mau jika sahabatnya sampai lama menunggu.
Akhirnya sampailah utusan itu di hadapan Amr bin As. Lantas ia sampaikan pesan Khalifah Umar bin Khattab bahwa surat balasan yang dibawanya itu bukan dikirimkan untuk Amr bin As, melainkan ditujukan kepada Sungai Nil. Surat itu pun diterima Amr bin As dengan senang hati. Akan tetapi karena surat itu bukan tertuju padanya, ia tak berani membuka segel surat itu. Yang bisa ia lakukan hanya membawa surat itu kepada Sungai Nil. Dengan sigap segera ia menyiapkan segala keperluan. Ia mengajak beberapa sahabat dan utusan itu menuju Sungai Nil, tepatnya di tempat upacara yang tempo hari ia tunda. Singkat cerita, sampailah Amr bin As di tempat upacara itu. Di sana tampak orang-orang berkumpul. Mereka telah menantikan hari itu terjadi. Di hadapan mereka, Amr bin As lantas memohon izin. Saudaraku, setelah aku menyampaikan pesan kalian kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan atas izin Allah aku mendapatkan mandat untuk menyampaikan pesan beliau. Pesan ini ditulis dalam surat yang dilayangkan kepada Sungai Nil. Maka aku meminta kalian menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan isi pesan ini kepada Sungai Nil. Mendengar itu semua tak keberatan, semua bersedia menjadi saksi. Lantas Amr bin As segera menuju tepi sungai. Mulailah ia membacakan isi pesan Umar bin Khattab itu kepada Sungai Nil. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar kepada Sungai Nil di Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Sungai Nil, lewat surat ini aku ajukan pertanyaan untukmu. Apa yang membuatmu mengalir? Atas kehendakmu sendiri atau atas perintah Allah? Dan jika air yang mengaliri sungaimu ini atas perintah Allah, maka aku mohon kepadanya agar Allah yang Maha Kuasa membiarkan sungaimu mengalir lancar. Tetapi jika kau mengalir atas kehendakmu sendiri, aku tidak bisa memaksa, itu terserah padamu. Demikian isi pesan tersebut. Setelah isi surat itu disampaikan, Amr bin As lantas melemparkan surat itu ke dalam Sungai Nil. Setelah itu tak ada upacara seperti yang diinginkan orang-orang Mesir. Sudah barang tentu hal itu agak mengecewakan mereka. Bahkan dalam keadaan kecewa itu, orang-orang Mesir hampir saja pergi meninggalkan kotanya. Mereka seolah-olah putus harapan. Tetapi pada hari berikutnya, tersiar kabar bahwa Sungai Nil kembali mengalirkan air yang segar. Kabar itu menangguhkan hasrat mereka untuk meninggalkan Mesir. Peristiwa itu terjadi tentu atas izin Allah, dan sejak itu pula upacara pengorbanan gadis tak lagi berlaku.